teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini gini teman-teman, bukan hari ini ya, minggu ini, Sabtu dan Minggu itu kayaknya aku nggak bisa upload Create Player teman-teman. Sorry teman-teman. Jadi gini, untuk hari ini seperti yang kalian lihat di judul, jadi aku akan bahas segalanya tentang Newcastle United. Jadi ya kalian tahu lah, Newcastle sedang hot-hotnya, sedang hangat diperbincangkan. Jadi aku akan coba bahas juga. Terus, nah besok kenapa aku nggak upload? Jadi gini sih. Jujur aku diajak main sama Diego. Nanti akan aku upload. Jadi main game lain, main game kecil-kecil lah. Game ringan-ringan. Jadi besok akan main ya buat selingan juga ya, biar nggak monoton. Jadi besok akan main game lain yang jam malam ya, yang jam malam. Kalau yang sore kan biasa Bilbao besok ya. Oke lah. Jadi ini dia teman-teman, aku akan bahas Newcastle United yang baru saja dibeli oleh Pangeran Salman. Akhirnya terrealisasi juga, dan ini dia klub yang kemungkinan besar bakalan mengguncangkan dunia persilatan. Wow, ini dia, betul teman-teman. Jadi aku dulu sempat buat seriesnya teman-teman ya di PES 2020 Newcastle United, dengan budgetnya aku buat large. Jadi memang soalnya sejak tahun 2020 itu Pangeran Salman ingin membeli Newcastle United, tapi baru terrealisasi kemarin hari Kamis teman-teman. Kemarin lusa berarti hari Kamis ya. Oke, jadi aku cerita sedikit kenapa kok aku buat video ini. Jadi jujur, Newcastle itu salah satu klub favoritku juga. Mungkin kalian berpikir banyak sih, mungkin bakalan ada fans karbitan. Jadi kalau aku bukan teman-teman. Jadi aku betul-betul sudah ngefans sama Newcastle itu dari sekitaran tahun 95-96. Zaman-zamannya bahkan belum ada Alan Shearer. Itu masih zamannya Faustino Asprilla waktu itu ya. Faustino Asprilla, terus masih ada Les Ferdinand, terus zaman-zamannya sebelum Shearer. Baru terus setelah itu aku terus ikuti terus. Soalnya waktu itu kenapa aku waktu ngefans? Karena waktu itu di era itu, pas di tahun itu Newcastle lagi bagus banget waktu itu. Lagi bagus banget. Pokoknya betul-betul di liga tuh luar biasa. Kalau aku lupa, kalau nggak salah peringkat 2 atau berapa. Terus dari situ aku, siapa ini? Newcastle. Terus aku suka, terus aku ngikuti terus sampai zamannya Shearer, ada Solano, ada Dyer, Lauren Robert, ada Lee Bowyer, sampai mereka degradasi juga. Dan itu aduh gak enak banget ya, mereka degradasi, terus akhirnya bangkit lagi dan bisa naik lagi. Zaman-zamannya Dembaba, Papi Cisse, Yohan Cabaye, sampai akhirnya degradasi lagi di era-eranya Benitez ya. Terus akhirnya Benitez bertahan di Championship dan naik lagi. Tapi ya begitulah, sampai sekarang Newcastle ya agak terpuruk, terutama musim ini ya. Musim ini belum pernah menang sama sekali. Dan tapi sebetulnya kalau dari sejarah, Newcastle termasuk salah satu jajaran klub kuda hitam ya. Zaman dulu itu setara dengan Leeds, Aston Villa, Tottenham Hotspur. Dan mereka juga langganan, ya bukan langganan ya, lumayan sering lah ke UEFA Cup dulu, zaman dulu ya. Oke, jadi sekarang kita bahas teman-teman ya. Jadi gini, Newcastle United. Jadi seperti yang tadi aku bilang, jadi Newcastle itu dibeli oleh namanya aku sudah buat catatan teman ya, PIF. Jadi itu kepanjangannya adalah Public Investment Fund. Jadi itu adalah konsorsium milik Arab Saudi, konsorsium Arab Saudi. Dan itu diketuai, si PIF ini diketuai oleh Pangeran Salman, Pangeran Arab Saudi. Jadi Mohammed bin Salman namanya. Dan yang memimpin konsorsium ini itu adalah seorang businesswoman asal Inggris yang bernama Amanda Staveley. Jadi Amanda Staveley itu adalah businesswoman asal Inggris yang memiliki banyak koneksi dengan para investor dari Timur Tengah. Dan termasuk Amanda Staveley ini itu yang membantu PIF untuk mengakuisisi Newcastle United. Jadi sekarang ini terakhir kali kemarin hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 itu PIF resmi mengakuisisi Newcastle United seharga 300 juta pound sterling atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Dan kepemilikannya itu 80% milik PIF dan 20% milik Amanda Staveley dan The Ruben Brothers. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini dia teman-teman. Permasalahannya kenapa kok Newcastle digedang-gedang menjadi klub yang akan sangat-sangat berbahaya ke depannya. Karena ini teman-teman. Jadi ya,
kekayaan dari PIF atau dari Pangeran Salman ini itu luar biasa banyak tuh. Jauh sangat jauh meninggalkan para owner sepak bola yang lain. Jadi aku sebutkan ya teman-teman ya. Jadi kekayaan dari PIF atau Pangeran Salman ini itu adalah 320 miliar pound sterling atau setara dengan 6.000 triliun rupiah. Bayangkan teman-teman, 6.000 triliun rupiah. Dan di peringkat 2 sebagai pemilik klub sepak bola terkaya di dunia itu adalah Sheikh Mansur atau pemiliknya Manchester City. Kekayaan adalah 23 miliar pound sterling dibandingkan dengan tadi itu 320 miliar pound sterling dan City itu hanya 23. Bayangkan teman-teman. Dan kalau dirupiahkan, kalau tadi PIF itu kekayaannya adalah 6.000 triliun dan ini adalah 444 triliun. Wow. Bayangkan teman-teman, berapa kali lipatnya atau 15 kali lipatnya kurang lebih. Gila sih. Wow. Kalian bisa melihat ya, Manchester City yang kekayaannya segitu itu bisa menjadi kayak sekarang. Meskipun butuh proses ya, pastinya ya, butuh proses ya. Tapi jadi kayak sekarang. Terus apa kabar dengan Newcastle yang kekayaannya segitu, 15 kali lipat lebih kaya daripada Manchester City. Apa kabar nanti bakalannya 5 tahun, 10 tahun ke depan? Gila sih ini sih. Luar biasa. Dan itu pun masih ada di bawah-bawahnya kayak kekayaannya PSG, Nasser Al-Khelaifi itu 6,5 miliar pound sterling atau setara dengan 125 triliun rupiah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu bakalan jadi luar biasa. Jadi kalau di total 5 pemilik klub terkaya di dunia itu yang pertama dari Newcastle. Sekarang ya, update terbaru Newcastle dengan tadi 320 miliar pound. Terus ada City dengan 23,3 miliar pound. Di peringkat 3 justru ada Leipzig, RB Leipzig itu dengan 15,7 pound. Plus Juventus peringkat keempat juga sama dengan nominal kekayaan yang sama. Dan di kelima ada Chelsea dengan Roman Abramovich itu ada 9,6 pound sterling. Wow. Bahkan PSG nggak masuk 5 besar teman-teman ya. Nah itu, jadi ini bakalan jadi luar biasa banget menurutku ya Newcastle United. Meskipun menurutku ya memang belum tentu, karena juga ada klub-klub yang memang dibeli oleh pengusaha kaya tapi gagal itu juga ada. Sebut saja dulu pernah Fulham itu dulu pernah dibeli tapi gagal. Terus Malaga dulu juga sempat dibeli tapi gagal juga. AS Monaco dulu juga sempat dibeli kan tapi pemilik kaya tapi gagal juga. Nah, tapi kalau menurut statementnya dari Amanda Staveley, katanya baik Amanda Staveley, intinya ownernya Amanda Staveley maupun PIF itu kayak menjanjikan untuk memenangkan trofi reguler, rutin di kedepannya. Tapi kembali lagi mereka juga bilang butuh waktu, butuh investasi pastinya. Jadi dibutuhkan kesabaran dan pokoknya percaya sama kami katanya gitu. Jadi memang butuh waktu pastinya ya. Jadi kalau banyak yang bilang uang bisa membeli sepak bola atau uang tidak bisa membeli sepak bola, menurutku ada benarnya, ada salahnya. Jadi kalau dibilang menurutku memang uang bisa membeli sepak bola, menurutku bisa. Kalau yang bilang uang tidak bisa membeli sepak bola, menurutku enggak juga. Bisa. Ya kita tahu sekarang banyak seperti itu. PSG itu juga hasil dari uang membeli sepak bola. PSG, City, Chelsea termasuk zaman dulu awal mulanya dari Chelsea yang istilah itu pencetusnya ya, yang pertama kali Chelsea. Menurutku bisa. Cuman kembali lagi ya, dalam artian uang membeli sepak bola tidak bisa instan teman-temanku. Tidak bisa instan. Kayak City butuh berapa lama untuk menjadi City yang sekarang. PSG butuh berapa tahun dari termasuk evolusinya pemainnya. Setelah City evolusinya dari mana? Mulai dari Robinho, terus ada Rocky Santa Cruz, Adebayor, terus mulai meningkat, mulai ada Tevez, mulai ada David Silva, Vincent Kompany, sampai sekarang mulai ada Kevin De Bruyne dan lain sebagainya sampai jadi squad yang sangat lengkap seperti sekarang itu butuh waktu. Dan bahkan tim sekelas City belum bisa meraih Liga Champions dengan squad yang seperti ini. PSG juga sama. Evolusinya seperti apa dari mulai mereka merekrut nama-nama seperti Ezekiel Lavezzi, ada Cavani, sampai akhirnya datang Neymar. Sampai sekarang belum bisa meraih Liga Champions. Ya kembali lagi butuh waktu, butuh proses. Dan
Untuk Newcastle pun menurutku juga sama. Mereka kalau untuk langsung bersaing belum menurutku. Untuk 1-2 tahun ke depan mungkin belum. Tapi jangka 5 tahun bisa. Paling nggak Liga Inggris dulu. Ini akan menjadi ancaman serius di Liga Inggris. Paling nggak Liga Inggris dulu. Aku bilang Liga Inggris dulu ya. Ini akan menjadi ancamannya sangat-sangat serius di Liga Inggris ya. Karena gini, aku sebutkan gini. Kalau ngomong nggak bisa instan, betul. Aku nggak. Jadi gini, bagi kalian yang mungkin fans Newcastle atau mungkin sekarang mulai jadi fans Newcastle, jangan berharap mereka langsung membeli nama-nama tenar, nama-nama mega bintang seperti Mbappe, Haaland. Itu jangan langsung diharapkan seperti itu karena ada banyak faktor, teman-teman. Pertama jelas masalah kepercayaan dari si pemain. Contohnya gini, maksudnya gini, Haaland atau Mbappe untuk mau pindah ke Newcastle, walaupun sekarang oke, tahu pemiliknya kaya raya, tapi mereka butuh diyakinkan dulu betul-betul berhasil nggak proyeknya. Itu masalahnya. Betul-betul berhasil nggak? Kan soalnya kembali lagi, mereka datang, lah terus yang lainnya siapa? Siapa lagi yang datang? Kan pasti gitu. Butuh dilihat proyek jangka panjangnya. Proyeknya seperti apa? Proyek ini nanti bakalan seperti apa? Betul-betul butuh diyakinkan gitu dulu. Proyeknya bakalan seperti apa? Karena kan misalkan sekarang Newcastle menawar Mbappe itu Haaland, bisa mungkin menurutku, bisa dibeli sekarang juga, nanti Januari bisa. Tapi kembali lagi, Haaland atau Mbappe butuh diyakinkan. Terus pemain yang lainnya mau datang siapa? Aku datang ke sana bakalan menghasilkan trofi nggak? Bakalan trofinya kapan kira-kira? Kan pasti ada hitung-hitungannya, kira-kira estimasinya kapan. Termasuk nanti yaitu mereka datang, siapa lagi yang mau didatangin selain Haaland, selain aku siapa lagi? Pasti kan butuh support dari mungkin backnya, tengahnya, kipernya dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor utama. Kayak City dulu. City awal uangnya banyak, tapi kan nggak bisa langsung seenaknya sendiri mendatangkan pemain karena biasanya pemain belum tentu mau karena kembali lagi butuh diyakinkan. Nah biasanya pemain-pemainnya datang itu pemain-pemain yang bisa bilang agak desperate dalam artian desperate tuh mungkin dia tidak terlalu dipercaya di klub yang sekarang, jarang dimainin atau mungkin ada masalah dengan klub yang sekarang. Nah biasanya yang seperti itu yang pindah, contohnya kayak dulu City Robinho agak bermasalah dengan Real Madrid waktu itu ya, sehingga ya udahlah Robinho pindah ke City pertama kali. Jadi kayak ya udahlah aku yang istilahnya jadi volunteer gitu loh, yang pindah awal dulu kayak yang membangun. Nah itu yang susah tuh. Jadi itu harus menurutku kalau target idealnya Newcastle itu untuk merekrut nama-nama yang mungkin belum yang langsung mega bintang, tapi mungkin yang pemain muda yang berkembang, yang memiliki potensi tinggi. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin contoh kalau di Liga Inggris saja ya, mungkin bisa ambil Maddison mungkin, Declan Rice, terus banyaklah mungkin bisa ambil Bukayo Saka. Nah, ambil nama-nama yang potensial yang masih bermain untuk klub-klub yang bisa dibilang cenderung masih ya setara dengan Newcastle. Emi Martinez. Nah, ambil nama-nama seperti itu masih bisa menurutku, masih oke, masih terjangkau pasti terjangkau masalah uang, tapi mereka masih mau menurutku ya untuk pindah gitu loh. Tapi kalau jangan incar dulu mainnya sudah di klub besar, di Real Madrid, di PSG, itu jangan dulu, bakalan susah ya seperti itu. Nah, terus mereka sendiri itu sudah ada beberapa nama langsung yang dikaitkan sama mereka, teman-teman. Jadi dari segi pelatih itu sudah muncul nama Antonio Conte. Jadi Steve Bruce sendiri saat ini jujur agak mulai ketar-ketir akankah diganti dia, karena kan memang pastinya dituntut untuk mengganti. Oh iya, sebentar, aku lupa. Kembali ke tadi, teman-teman. Nah, kembali tadi ke masalah transfer ya, masalah pemain datang. Nah, tapi mungkin kalian akan bilang, lah, tapi masalah sekarang terganjal aturan FFP, Financial Fair Play. Nah, tapi permasalahannya gini, teman-teman. Menurut banyak berita menyebutkan Newcastle tuh bisa langsung belanja di Januari nanti. Karena apa? Jadi gini, pemiliknya yang lama, Mike Ashley, itu memang pelit sih, terkenal pelit, teman-teman. Jadi kayak sebetulnya lumayan kaya, termasuk kalau nggak salah berapa ya, 20 besar atau 15 besar, kayak 20 besar owner terkaya, Mike Ashley. Tapi pelitnya luar biasa Mike Ashley, jadi kayak jarang untuk mau menggelontorkan uang besar gitu loh. Jadi Newcastle itu tuh
kondisi keuangannya sehat banget. Jadi Mike Ashley sekarang ini meninggalkan Newcastle dengan kondisi keuangan yang sehat banget, dengan tidak punya hutang sama sekali, dengan sebetulnya dana belanja itu mencapai 200 juta pound sterling dana belanjanya sekarang, tapi nggak dimanfaatkan teman-teman. Masalahnya itu nggak dimanfaatkan sama Mike Ashley. Jadi dananya sekarang aja itu mencapai 200 juta pound sterling tanpa hutang. Nah, itu belum termasuk kalau nanti setelah ini Newcastle mendapatkan sponsor-sponsor baru. Semakin bertambah lagi pundi-pundi kekayaan Newcastle untuk Januari nanti. Jadi menurutku dengan dana 200 juta masih plus kalau dapat sponsor tambahan langsung bisa belanja teman-teman. Karena sehat banget keuangannya Newcastle tanpa hutang. Jadi menurutku bisa langsung belanja. Nah, ngomong soal belanja, itu sudah langsung masuk beberapa kandidat nama. Untuk manajer tuh yang masuk kandidat tuh ada Lampard, ada Steven Gerrard, ada Antonio Conte. Yang paling gencar Conte ya. Conte itu ada Eddie Howe. Nah, terus untuk pemain, nah ini juga langsung banyak banget kandidat yang masuk. Jadi dari kiper itu yang sejauh yang aku membaca ada 3 nama yang dikaitkan sama Newcastle. Yang pertama ada Andre Onana, terus yang kedua ada Dean Henderson, dan yang ketiga justru ada Ter Stegen. Nggak tahu kenapa nama Ter Stegen bisa muncul. Alasannya tuh katanya tuh Ter Stegen ya akhir-akhir ini tuh agak menurun. Nah, jadi kalau dan Barcelona kan memang agak kesulitan keuangan. Nah, jadi kalau memang performanya nggak kunjung membaik, bisa jadi akan diambil oleh Newcastle. Katanya seperti itu. Itu 3 nama yang masuk kandidat. Terus di belakang itu ada masuk nama Tarkowski. Itu mungkin nggak terlalu bintang ya, dari Burnley. Itu masuk kandidat. Terus sama ada itu Koulibaly. Kalidou Koulibaly dari Napoli. Itu masuk dalam kandidat karena sebetulnya Koulibaly itu target lama. Jadi jauh sebelum Newcastle di take over tahun 2020 baru mulai rumor itu Koulibaly sudah masuk waktu itu, sudah masuk kandidat transfer jika take overnya berhasil. Dan ini kembali langsung masuk. Kali ini kan sudah fix 100% sudah di take over dan Koulibaly kembali masuk. Menurutku bagus ya kalau misalnya beli Koulibaly karena walaupun sudah 30 tahun tapi kematangannya itu yang dicari sih. Newcastle butuh sosok yang betul-betul bintang dulu. Dia bintang tapi sudah 30 tahun tapi menurutku masih oke. Terus ada nama Milan Skriniar. Nah, kalau ini masalah keuangan soalnya. Jadi katanya kan Inter sedang agak terlilit masalah keuangan, krisis ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Newcastle katanya. Jadi untuk mengambil Milan Skriniar dari Inter karena mereka kan juga menjual Lukaku juga karena masalah keuangan juga kan menjual Lukaku ke Chelsea. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan juga oleh Newcastle ya. Oke. Terus di tengah ada nama Aaron Ramsey, teman-teman. Ada lumayan banyak nih. Di tengah yang dikaitkan itu ada Aaron Ramsey karena mulai agak-agak jelas masa depannya di Juventus ya untuk Ramsey. Terus ada Kamara dari Marseille, main muda itu bagus memang ya. Oke. Bisa menurutku untuk Kamara mungkin bisa. Terus Frank Kessie dan Sergio Roberto juga dikaitkan oleh Newcastle United. Menurutku bagus juga sih. Yang penting menurutku itu lah. Newcastle tuh butuh evolusi dulu. Evolusi pertama. Mereka butuh merombak dulu untuk paling nggak bisa bersaing dulu lah di papan tengah menurutku ya. Bisa paling nggak mulai naik dulu. Baru nanti musim demi musim mulai perbaikan lagi. Soalnya juga kembali lagi tadi aku bilang, para pemain bintang itu butuh diyakinkan dulu gimana nanti ke depannya. Nggak cuma sekarang aja. Butuh semusim, 2 musim untuk diyakinkan Newcastle bisa terus bersaing di papan atas. Baru mereka mungkin mau untuk bergabung. Nah, caranya itu mereka butuh cari dulu lah paling nggak pemain yang bisa untuk mereka bersaing menuju Eropa dulu paling nggak. Nah, terlebih juga itu saat ini mereka tidak bermain di Eropa. Terus langsung ke depan. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Di depan itu ada nama Dembele dari Barcelona. Itu juga dikaitkan karena mungkin kenapa ke Barcelona mungkin sedang kesulitan keuangan juga Barcelona sehingga nama-nama seperti Dembele itu mungkin berpotensi dijual. Terus ada nama Lingard juga dikaitkan untuk Newcastle ya. Terus Coutinho kembali lagi Barcelona lagi. Mungkin alasannya juga sama menurutku ya. Alasannya sama karena faktor keuangan. Hazard itu juga dikaitkan Eden Hazard. Jadi menurutku kalau ini faktor itu ya Hazard memang nggak tahu kenapa sejak di Real Madrid itu hanya sering berkutat di cedera, kambuh-kambuhan dan performanya juga tidak kunjung membaik ya dari Hazard. Jadi ya gitu-gitu aja lah untuk Hazard ya. Jadi kayak ya
angin-anginan, nggak seperti saat di Chelsea, bahkan nggak seperti saat di Belgia gitu. Jadi mungkin Hazard bisa kembali ke Inggris untuk bisa memulihkan lagi performanya. Mungkin itu solusi yang betul, apalagi Madrid mau beli Mbappe. Ya mungkin itu sih. Mbappe masuk Madrid, Hazard pindah ke Newcastle. Mungkin itu bisa jadi skenario yang tepat sih. Terus yang menarik teman-teman, ada masuk rumor nama Raheem Sterling. Kalau ini katanya kontrak Sterling itu tinggal 1 tahun lagi. Dan sampai sejauh ini Sterling juga belum memperpanjang kontraknya. Jadi langsung masuk rumor untuk Sterling ya. Sterling langsung masuk rumor. Menurutku ya menarik juga sih. Tapi aku nggak yakin kalau Sterling ya. Nggak yakin bakalan mau. Karena Sterling pun juga lumayan inti ya di Manchester City. Jadi menurutku mungkin belum kalau Sterling ya. Karena Sterling statusnya sudah agak bintang untuk Sterling ya. Sudah lebih bintang daripada yang lain-lainnya. Nah, terus yang menarik teman, di depan itu masuk nama Lacazette. Itu menurutku bisa jadi. Karena melihat, jujur gini, sorry bagi para fans Arsenal, bukan bermaksud apa-apa. Tapi kalau melihat posisi Arsenal sekarang dengan Newcastle yang ya secara keuangan lebih menjanjikan, itu bisa jadi harusnya Newcastle melirik para pemain Arsenal. Kayak Saka, terus ya Lacazette itu juga bisa menurutku. Mungkin Gabriel Martinelli itu mungkin bisa mulai dilirik semuanya menurutku ya. Dan Lacazette itu menurutku target yang cukup potensial menurutku, dan kemungkinannya mau bisa jadi karena ya faktor Arsenal sekarang juga agak terpuruk. Jadi bisa jadi Lacazette. Dan ini yang menarik teman, Lautaro Martinez itu juga masuk dalam bursa transfer, masuk dalam target Newcastle. Jadi kenapa? Karena kembali lagi sama kayak Skriniar tadi, faktor keuangan. Nah itu, Inter sedang terlilit krisis keuangan, jadi Lautaro masuk. Karena pastinya Lautaro kan termasuk pemain bintang, mungkin gajinya juga cukup tinggi di Inter, jadi untuk meringankan beban. Jadi itu cukup menarik. Jadi itu nama-nama yang kira-kira masuk teman-teman, masuk dalam target Newcastle United. Oke, jadi terakhir gini teman-teman, jadi bagus nggak Newcastle dibeli? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kalau dari sisi positifnya dulu teman-teman ya. Dari sisi positifnya menurutku bagus untuk peta persaingan di sepak bola. Jadi menurutku jadi lebih berwarna, jadi lebih tidak bisa ditebak. Sekarang aja itu juara Liga Inggris sudah susah ditebak. Kalau zaman dulu kan gampang, lebih gampang menebaknya ya. Yang juara siapa ya? Ya antara MU atau City atau ya gitu-gitu aja. Kalau sekarang siapapun bisa jadi juara, bisa Liverpool, bahkan Tottenham juga bisa mengganggu. Tottenham sekarang kelasnya juga sudah mendekati para raksasa itu. Leicester City juga sudah bagus. Jadi dengan masuknya Newcastle itu bakalan merubah meta lagi menurutku ya, merubah peta persaingan lagi. Jadi menurutku bagus untuk itu, lebih menarik untuk ditonton. Sekarang yang dulu kita zaman-zaman dulu itu partai-partai big match siapa sih? Hanya MU, Liverpool, MU, Chelsea, Chelsea, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Arsenal, Liverpool, hanya itu aja. Sekarang ini banyak big match teman-teman. Masuknya City, jadi setiap pertandingan City menghadapi tim besar jadi big match. Spurs juga sama Spurs, Chelsea jadi big match. Padahal dulu kan nggak terlalu. Terus Spurs, Liverpool jadi big match. Sekarang City, Liverpool big match. Padahal dulu kan jelas enggak, City bukan siapa-siapa dulu. Dan sekarang big match-nya tambah lagi teman-teman. Tambah lagi sekarang. Newcastle MU big match, Newcastle Liverpool big match, bakalan lebih seru. Belum nanti kalau Newcastle menuju ke Eropa, itu juga pasti akan merubah meta di Eropa juga. Kayak sekarang ini kita tahu sendiri, dari dulu yang tim-tim yang diperhitungkan itu kan hanya Barcelona, Real Madrid, Bayern, MU, terus Juventus, gitu-gitu aja kan. Sekarang ini justru PSG dan City termasuk dalam jajaran yang kandidat teratas juga, termasuk bahkan menurutku mengungguli Real Madrid dan Barcelona. Bisa jadi mungkin setara dengan sekelas Bayern, sudah levelnya sudah di situ lah. Bukan tidak mungkin nanti Newcastle dalam jangka 5-10 tahun ke depan akan berada di level itu juga. Bagus untuk itu positifnya. Tapi ada sisi negatifnya teman-teman menurutku. Sisi negatifnya kembali lagi akan merubah meta di bursa transfer. Kembali lagi ini akan mengguncangkan dunia persilatan. Jadi membuat klub-klub besar semakin tidak tenang otomatis ya, kayak Real Madrid, Bayern Munchen, Liverpool, itu akan jadi lebih tidak tenang dengan
ada komoditi-komoditi panas ya seperti Haaland, Mbappe itu jadi tidak terduga bakalan mau kemana. Karena di sini disokong keuangan yang sangat-sangat kuat gitu. Nah, itu akan membuat khawatir ya untuk Real Madrid juga. Itu siapa tahu aku juga nggak tahu, siapa tahu kalau Mbappe mau, siapa tahu aku juga nggak tahu. Tapi kalau menurutku sih mungkin feelingku belum. Tapi kalau musim depan menurutku belum. Tapi ya who knows, ini sepak bola, tidak ada yang pernah tahu gitu teman-teman. Nah, terus sama kedua untuk di Liga Inggris sendiri. Nah, jadi gini, aku harus ngomong kembali lagi, sorry to say, aku nggak bermaksud untuk tidak bermaksud menjelek-jelekan atau gimana ya, tapi dengan dibelinya Newcastle itu menurutku agak sedikit kabar buruk bagi mungkin MU dan Arsenal mungkin. Ya sorry to say kembali lagi ya, tidak bermaksud untuk menjelekkan MU dan Arsenal, tapi harus diakui juga memang MU dan Arsenal agak sedikit terpuruk beberapa musim belakangan ya. Bentar aku minum sebentar ya, haus ngomong terus. Oke, jadi memang MU dan Arsenal itu agak sedikit terpuruk belakangan ini. Terutama Arsenal, harus diakui memang faktanya seperti itu. Nah, ini menurutku dengan diakuisisinya Newcastle dan sekarang menjadi klub terkaya di dunia, itu menurutku bakal menjadi berita yang cukup buruk bagi Arsenal terutama. Karena gini ya, statusnya kan, kenapa kok Arsenal? Padahal ya juga ada banyak sih klub lain ya, kayak Everton, West Ham, dan lain sebagainya sih, Wolves. Cuman, sekarang ini kan status, istilah tuh Arsenal walaupun posisinya saat ini kan bisa dibilang sudah terlempar dari The Big Six bahkan ya. Kan statusnya The Big Six sekarang ya. Statusnya mereka sebagai klub besar. Secara kualitas pemain itu juga masih klub besar gitu, terlihat bintang-bintang semua. Tapi permasalahannya, mereka ini sudah lumayan beberapa musim belakangan itu terlempar dari The Big Six. Bahkan menurutku bisa jadi sekarang ini posisi mereka itu sudah lebih digantikan oleh Leicester City. Seperti itu. Nah, dengan masuknya Newcastle itu akan menambah berat persaingan, terutama untuk Arsenal dan MU. Karena mengingat status mereka sebagai The Big Six, sebagai klub besar di Liga Inggris itu jadi akan membuat tambah sulit lagi persaingannya, tambah berat lagi. Apalagi kalau betul-betul Newcastle betul-betul mendatangkan pemain-pemain bintang semuanya, nanti jadi kayak the next Manchester City, yaitu wah berat, asli berat. Menurutku kalau memang bakalan seperti itu, menurutku meta persaingannya akan City, Newcastle, mungkin yang bisa bertahan itu Liverpool dan Chelsea menurutku. Itu yang jadi the big four baru itu menurutku. Jadi City, Newcastle, Liverpool, Chelsea, mungkin itu the big four yang baru. Mungkin, tapi kembali lagi nggak tahu. Ya semoga menurutku Arsenal bisa bangkit, MU bisa bangkit, semoga jadi seru sih. Jadi kalau memang seperti itu, Premier League dipastikan akan menjadi liga terseru, terketat di dunia mungkin, karena ya begitu banyak klub besar, begitu banyak klub yang bertabur bintang, jadi tidak bisa ditentukan, tidak bisa diprediksi siapa yang jadi juara di akhir musim nanti. Itu bakalan seru menurutku. Aku berharapnya seperti itu. Jadi MU bisa tetap bangkit, tetap bisa memaintain. Sekarang MU sudah lumayan dengan masuk Ronaldo segala, meskipun masih angin-anginan, tapi sudah lumayan paling enggak. Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dan Arsenal semoga bisa segera bangkit. Paling enggak mulai posisi 7, 6, nah mulai bisa bangkit lagi, mengganggu dominasi. Nah itu bakalan seru banget. Ya jadi segitu dulu aja teman-teman mungkin. Jadi kita nantikan nanti sepak terjang dari Newcastle United seperti apa mereka. Apakah mereka akan segera, terutama Januari nanti kita lihat manuver transfer mereka. Ya udah teman-teman, segitu dulu aja. Dan besok aku ingatkan sekali lagi teman-teman ya. Jadi aku nggak akan upload Create Player dulu. Jadi uploadnya nanti Sabtu minggu depan. Jadi besok aku akan upload game lain, aku akan main sama Diego, game kecil-kecilan seperti itulah ya. Ya udahlah. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.